Yang tahlilan ini juga ada dalilnya, tapi ada kitab yang memakruhkan. Terus kayaknya lebih ditajem-tajemin gitu, Ustaz. Kayak gini Ustaz Guroba, kamu kan sudah dari dulu mengaku sebagai manhaj salaf ataupun mengikut pendapat ulama-ulama salaf ataupun sahabat-sahabat ataupun yang lainnya. Yang tentunya sampai itu harus jangan standar ganda Ustaz Guroba. Untuk menjelaskan pada audien ataupun pada umat bagaimana kayak gitu, lebih penting mana tahlilan masalah usul atau dengan furu'iyah ataupun ijtihadiyah yang harus dibahas kayak gitu. Iya, kalau mau dicari-cari dalilnya ya tetap ada semuanya. Arif, Ya, kalau mau dicari-cari ya. coba sebentar. Saya herannya gini, Ustaz. Yang dari Hindu ke Islami itu dikorek-korek. Sementara yang dari aturan ketat syariat sholat itu ditambah-tambah, itu enteng aja bilangnya saya nggak tahu ya gitu. Ini nggak tahu apa memang nggak pingin tahu, Ustadz Guroba? Iya, memang saya tidak tahu. Coba apa yang maksud itu? Pak Afnan. Mohon maaf, Pak Hamnan. Antum pernahkah ikut sholat taraweh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Saya lihat live. Lihat Kan di live live. itu. Ya. Alhamdulillah Apa live itu saya menipu sudah ya? saya sudah mengikuti, bukan hanya lihat. Bang Andi. Live itu menipu ya? Live itu ini. salah, nggak jujur berarti. Kayak gini Bang Andi, sekarang sudah dunia media sosial. Semua yang dipost di media itu tidak semuanya editan ataupun bohongan. Masa setiap yang orang posting Saya Masa lihat live itu maka editan, saya live? sudah ikut merasakan sholat taraweh dan witir di dua masjid suci itu. Ya. Nah, Jadi terus? bukan hanya katanya, Apa topiknya Pak Andi? Nggak, kalau live itu masa katanya? Apa sih topiknya? jadi topiknya Maaf. Ustaz mahasiswa, Ini topiknya menyalahkan orang baca kunut witir, yang dibaca itu termasuk adalah orang bersyukur atas selesainya membaca Al-Quran. Itu loh Tapi di maksudnya. dalam sholat ya? Tapi di dalam sholat? Di dalam sholat? Siapa yang menyalahkan Mbah Afnan? Karena Nggak mereka ada, itu Kalau mereka saya itu nggak, merasa kalau di lebih, model saya nggak menyalahkan ya, Ustaz. mereka Kalau di itu model saya, merasa karena nggak saklek. Tapi saya pingin adil Ustaz. lebih alim dari ulama-ulama Arab Saudi di sini nih. Enggak. Memang tujuannya itu untuk menyalahkan apa-apa yang ada di Arab Saudi. Ini tujuannya supaya masyarakat itu menjauh Dari tadi untuk ulama-ulama Arab menyalah-nyalahkan Saudi. yang ada di Indonesia Bukan siapa? menyalahkan, tadi buktinya. Ya udah, Gimana? kita Dari sholat. tadi kan menyalah-nyalahkan Kita yang sholat ada di nanti menghadap. Indo. Ya udah, kita sholat nanti menghadap ini aja, Tugu Monas. Ya Mbah Afnan. Ya, coba. itu saja. Nanti sholatnya Permisi. menghadap Tugu Monas. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba Afwan ya, para ustadz, para tetua semuanya, Afwan sangat ini. Coba saya runut ya dari awal saya masuk dalam room ini. Sebetulnya ini kan tadi saya ikut room ini kan kajian bid'ah. Pertama secara interpretatif, yang kedua secara hukum, itu kan? Bid'ah secara interpretatif, lalu bid'ah secara hukum. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan dari yang komentar-komentar di bawah soal hukum ini, soal termasuk tahlil di situ. Dibahaslah salah satunya tahlil. Banyak sebetulnya yang dibahas tadi. Ya, apakah ini termasuk bid'ah? Apakah tidak termasuk bid'ah? Tadi kemudian dibukakan oleh host itu kitab soal definisi bid'ah itu sendiri. Silahkan kemudian teman-teman memahami sendiri. Lalu dikuatkan dengan pandangan-pandangan ormas-ormas yang memiliki institusi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melakukan sebuah kajian terhadap
teks-teks keagamaan. Di NU ada Bahsul Masail, di Persis ada Dewan Nisbah, di Muhammadiyah ada Dewan Tarjih. Ya. Tadi udah disampaikan tuh. Nah, mengenai tahlil itu, saya pribadi dari awal menyampaikan pandangan secara sosio-historis yang saya dulu dapati dari Ustadz saya, namanya Ustadz Fadil. Dia bercerita soal itu. Nah, saya menyampaikan ini dalam rangka membawa pembahasan ini kepada fikih dakwah. Sudah dari awal saya sampaikan, kalau fikul ahkam itu sudah jelas, ada pandangan seperti ini, ada pandangan seperti ini, dan ada dalilnya semua. Cuma saya menarik ini ke dalam fikih dakwah dengan salah satu pendekatannya tadi itu adalah sosiohistoris tadi itu, yang interaksi antara Wali Songo sebagai penyebar agama Islam dengan culture masyarakat Nusantara sebelum Islam datang. Dan itu bisa di-googling mungkin. Cuma begini Ustadz, satu persoalan itu dengan persoalan yang lain tetap akan mendapatkan perhatian secara proporsional, kan? Misalnya tahlil, ya dia akan mendapatkan perhatian secara proporsional oleh orang yang mau memperhatikan itu. Bagaimana dengan orang yang tidak memperhatikan itu? Ya silakan aja, ya kan? Karena ada orang punya alasan tersendiri untuk tidak memprioritaskan tahlilan itu sebagai perhatian dari dakwah dia misalnya kan, atau perhatian dari pandangan pemikiran dia, atau ada orang yang mempersoalkan kegiatan lain, ya silakan. Tetapi semua itu akan mendapatkan perhatian secara proporsional tanpa harus menjadikan pembanding satu sama lain misalnya. Bisa diletikkan,